Nah, pada kesempatan perjalanan kali ini sambil mengisi waktu perjalanan kita, saya mau bercerita kisah nyata yang benar-benar dialami oleh sahabat kita atau teman kita ini, Bang Kiwil. Nah, awal cerita saya mulai dari kisah Bang Kiwil yang kelihatan pada saat itu mempunyai sedikit banyak masalah, ya sedikit banyak masalah semana ya. Nah, sedikit banyak masalah itu di mana? Karena pada saat itu Bang Kiwil dengan posisi tidak bekerja alias nganggur. Tuntutan ekonomi dari istri untuk kebutuhan hidup saat itu sangat dibutuhkan dan diperlukan, sedangkan pemasukan belum ada kepastian. Dan pada saat itu kontrakan Bang Kiwil sudah jatuh tempo untuk dibayar, sedangkan uang untuk bayar kontrakan juga belum ada, belum ketemu. Satu-satunya jalan saat itu Bang Kiwil adalah menjual aset motornya yang saat itu harganya mungkin relatif standar ya. Akhirnya dijual lah motor itu, ditukar dengan yang lebih sederhana lagi karena untuk mendapatkan selisih uang untuk menopang biaya kehidupannya saat itu. Di tengah-tengah keprihatinan Bang Kiwil saat itu, Bang Kiwil bercerita sama Abu ya tentang masalahnya dia, dengan keluh kesahnya dia. Akhirnya banyak cerita dan nasihat dan saran yang diterima oleh Bang Kiwil ini atau Anang ini. Akhirnya dijalankanlah beberapa nasihat ataupun saran dari Abu Sirih, yaitu dia bahasa spiritualnya dia adalah melek atau tirakat ya. Kebetulan tirakatnya itu di rumah saya ya, di Cipayung ya, itu di Saung ya. Kadang-kadang di kamar juga, di kamar. Tirakatnya apa? Bukannya bertapa atau semedi atau yang aneh-aneh ya. Cuman disuruh melek Bang Kiwil ini. Yaitu meleknya itu disuruhnya 3 hari 3 malam ya. Sungguh pekerjaan yang untuk saya itu ya lumayan ya, karena melek itu perlu stamina dan keseriusan, konsentrasi luar biasa. Nah, hari demi hari, malam demi malam dilewati oleh Bang Anang Kiwil ini dengan sungguh-sungguh serius dan susah payah, sampai beberapa kali hampir ketiduran dan ngantuk sekali. Singkat cerita, setelah beberapa hari Bang Kiwil juga tapi sempat ketiduran sejenak atau sedetik atau semenit. Namun dengan tekad dan kesungguhan dia untuk merubah kondisi dirinya saat itu, dia terus melakukan. Bahkan menurut yang saya rekam dalam benak pikiran saya itu, dia melakukannya sampai 4 hari 4 malam. Karena menurut dia itu 3 hari 3 malam itu banyak sekali bolong-bolongnya atau batal-batalnya atau ketidaksempurnanya sesuai dengan arahan Abu gitu ya. Terus setelah 4 hari dia tirakat atau melek bahasanya gitu ya di tempat saya itu dengan susah payah itu. Nah, dia itu pada pagi hari disuruh pulang ke rumahnya sama Abu Sirih, karena merasa di rumah saya juga udah lumayan lama ya, 4 hari. Terus dia ingin pulang dan ingin pamit sama Abu. Waktu mau pulang, dia bingung ini mau naik angkot apa naik ojek online gitu ya. Tadinya saya mau pesenin ojek online aja biar mudah dan praktis, tapi pesan Abu pada saat dia mau pamit, kata Abu, udah Nang, pulang aja jalan kaki. Nah gitu. Nah, karena Abu suruh pulang
Bang Anang ini, Bang Kiwil ini jalan kaki, akhirnya lakuinlah perjalanannya dia itu dengan berjalan kaki. Lakuinlah perjalanannya dia itu dengan berjalan kaki. Waktu berjalan kaki, menurut cerita Bang Anang ya, setelahnya dia bercerita, dia waktu berjalan kaki itu katanya ada karena ya mungkin penampilannya kusut ya, kurang tidur udah beberapa hari. Jadi pandangan orang itu dia itu kayak orang yang kurang waras gitu ya, sehingga banyak orang di jalan itu, khususnya anak-anak kecil ya, bilang itu orang gila mungkin gitu. Hingga ada orang yang kalau dideketin itu agak minggir atau menyingkir karena takut di apa-apain lah gitu ya. Sampailah di rumah Bang Anang Kiwil ini yang letaknya di daerah Cibubur. Keesokan harinya Abu Siri berpesan melalui WhatsApp kepada Bang Kiwil bahwa dia harus keluar rumah, ketemu dengan teman-temannya di base campnya seperti biasa. Yang mungkin di situ nanti ada sebuah peluang atau sebuah kesempatan. Akhirnya Bang Kiwil itu menuruti saran dan nasihat Abu. Dia pergi ke warung, yang mana warung itu adalah base campnya teman-temannya Bang Kiwil yang biasa tempat dia nongkrong, yaitu di Jambore. Nah, pada kesempatan kali itu belum ada info apa-apa awalnya ya. Lalu sekitar selang 1 hari baru ada kabar dia ditelepon bahwa dia dibutuhkan di suatu entertain ya. Dia dibutuhkan tenaganya, skillnya, keahliannya di sebuah entertain. Nah, di saat itulah dia langsung senang hatinya karena ada peluang pekerjaan buat Bang Kiwil. Lalu singkat cerita yang membuat saya sangat kaget, selang kurang lebih hampir 2 bulan dari dia mulai bekerja, mungkin ekonominya sudah mulai berubah ya. Saya kaget karena telepon dia katanya mau beli mobil. Saya disuruh bantuin dia untuk ngambil mobil ya, walaupun memang mobilnya mobil kondisi bekas atau second, tapi menurut ukuran saya untuk kerja 2 bulan langsung beli mobil itu ya untuk luar biasa gitu. Dan uang ini bukan uang dari jual warisan atau jual barang lain ya, tapi ini hasil uang kerja Bang Kiwil sendiri yang dari job di calling itu. Nah, disitulah hikmahnya saya mengambil pelajaran bahwa sesuatu apapun tidak ada yang sia-sia ataupun mubazirun ya. Ternyata upaya dan keseriusan Bang Kiwil melakukan sebuah tirakat atas nasihat, saran dan suruhan Abu Siri membuahkan hasil ya. Rezeki semua itu dari Allah melalui perantaranya makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, yaitu salah satunya ini Abu Siri yang telah memberikan metode atau cara jalan. Sampai saat ini Bang Kiwil masih bekerja di tempat itu. Saya udah nggak tahu berapa uangnya yang udah dikumpulin, karena 2 bulan aja udah bisa beli mobil. Nah, semenjak beli mobil itu kesini sudah hampir 6 bulan. Jadi saya udah bisa dibayangkan, jadi udah seharusnya udah 4 mobil lagi nih bisa dibeli nih dari uang hasil kerja 6 bulan itu ya. Nanti bisa diklarifikasi sama Bang Kiwil sendiri. Nah, ini Bang Kiwil orangnya aslinya nih, dari yang tadi saya ceritakan itu ya. Sekarang saya mau tanya Bang Kiwil, cerita yang sebenarnya gimana itu, yang saya ceritakan tentang Bang Kiwil tadi, atau ada yang menyimpang, atau ada yang keliru, atau ada yang lewat gitu. Karena Bang Kiwil kan yang ngalamin. Coba diklarifikasi. Kalau yang cerita dari Pak Rahmat emang itu faktanya memang benar. Dulu saya ekonomi juga lagi turun drastis lah, karena udah lama kan udah gak ada job lagi di entertain gitu. Dan akhirnya
saya minta bantuan sama Abu itu solusinya gimana untuk bisa melancarkan ekonomi saya sama keluarga kan. Dan akhirnya Abu pun merestui doanya gitu, doain saya, ngasih saran gini seperti tadi Pak Rahmat bilang, sarannya kayak gitu, sambil doa. Emang dulu saya waktu itu emang gimana ya, perih lah, ya dialamin perih dulu kan, lagi susah payah kan, lagi covidnya kan, orang lagi butuh kerjaan biasanya gitu. Sedangkan waktu itu saya juga lagi nganggur, udah lama nganggur. Pas saya main ke rumah Pak Rahmat, saya sempat istirahat di sana selama 3 hari 3 malam. Emang benar, sebenarnya emang dulu saya juga nggak kuat, tapi saya kuatin. Masa saya nggak bisa, insya Allah bisa lah untuk 3 hari. Dan alhamdulillah ya gitulah. Kalau menurut saya sih nggak ada yang batal. Karena terlalu fokus banget atau gimana ya. Dan akhirnya setelah saya selesai tirakat di rumah Pak Rahmat, saya pulang. Terus saya bingung sama Abu, suruh pulang kok jalan kaki, karena lumayan jauh rumah saya kan. Tadinya saya mau naik ojek atau apa, naik angkot kan, nanya nggak boleh kata Abu, udah jalan aja, jalan kaki. Udah akhirnya saya jalan tuh pulang ke rumah. Ya nggak selama itu, 2 hari kemudian alhamdulillah ada teman menawarkan pekerjaan lagi. Emang dulu kan nggak terlalu ini banget, sekarang tidak kerap lah gitu, yang ngasih kerjaan lagi sama saya. Nah setelah ada penawaran itu, kemudian ada kabar lagi, teman lagi. Nah, jadi pekerjaan itu jadi sekarang bentrok gitu. Tangan saya udah dikrop di sebelah sini, di PH ini, teman satu ini minta saya suruh balik lagi ke tempat yang dulu. Itu namanya dunia terbalik ya. Nah, dulu saya sempat sudah keluar di sana. Dan akhirnya saya putuskan ambil tuh di dunia terbalik 2 hari. Saya coba 2 hari, di sana kan backup. Setelah itu saya sempat nganggur lagi tuh 2 hari 3 hari, ada panggilan lagi di judul Ikatan Cinta. Iya, Ikatan Cinta. Ikatan Cinta itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai kerja, saya ada usaha itu nasi goreng tuh, nasi goreng juga, syuting sambil jalan nasi goreng. Jadi bingung nih, mau dagang, ada panggilan syuting, nggak buka dagang ya rugi karena udah bayar kontraknya kan, tepatnya. Ya udahlah, saya putuskan ambil syuting aja lah, nasi goreng saya tinggal. Alhamdulillah selama saya udah dapat pekerjaan ya, sedikit-sedikit ekonomi saya lancar, bisa beli mobil lah. Memang benar bisa beli mobil. Ini mudah-mudahan lancar lah rezekinya, karena kita dari Abu Sirih. Saya sangat beruntung sekali bertemu dengan Abu Sirih, karena sudah membantu, dan Abu itu
bagi saya itu sebagai malaikat pembantu. Ya, saya terima kasih banget sama Bu Sri yang sudah menolong, kasih nasihat. Saya sangat bersyukur Allah telah mengasih jalan untuk bertemu dengan beliau. Itu aja. Oh ya, berarti itu ya ceritanya ya, klarifikasinya ya. Saya kurang lebihnya ceritanya sampai di sini saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.